Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Kita mau bahas sejarah Pulau Jawa yang mungkin kamu belum tahu nih. Yuk langsung aja kita bahas. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dan bahkan di dunia, yang sejak berabad-abad lalu sudah menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Nusantara. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia purba Homo erectus, yang sering juga disebut Pithecanthropus erectus, pernah hidup di Jawa sekitar 1,5 juta tahun lalu. Fosil penting Homo erectus ditemukan oleh peneliti asal Belanda, Eugene Dubois, pada akhir abad ke-19 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Selain itu, situs Sangiran di Jawa Tengah menjadi salah satu pusat penemuan fosil manusia purba, hingga akhirnya ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sejak masa prasejarah, Pulau Jawa sudah dihuni manusia dengan budaya bercocok tanam, hidup berkelompok, dan membangun komunitas di sepanjang sungai besar. Memasuki abad ke-4 Masehi, berdirilah kerajaan Hindu-Buddha tertua di Jawa, yaitu Tarumanegara yang berpusat di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan prasasti-prasasti berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang menjadi bukti awal peradaban tertulis di Jawa. Setelah Tarumanegara, muncul kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang dikenal dengan peninggalan besar berupa Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Borobudur menjadi candi Buddha terbesar di dunia, sedangkan Prambanan menjadi kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa berlangsung berabad-abad dan meninggalkan jejak budaya yang bertahan hingga kini. Memasuki abad ke-13, lahirlah kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Pati Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan internasional dengan pelabuhan penting seperti Tuban dan Gresik. Keruntuhan Majapahit pada akhir abad ke-15 memberi jalan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri di pantai utara Jawa Tengah. Islam di Jawa berkembang pesat berkat peran Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama dengan cara damai dan kearifan lokal. Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membentuk tradisi baru yang kemudian dikenal sebagai Islam Nusantara. Selain Demak, muncul kerajaan Islam besar lainnya seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung terkenal karena mencoba menyatukan kembali tanah Jawa. Sultan Agung juga dikenal sebagai raja yang gigih melawan VOC, meskipun usahanya belum sepenuhnya berhasil. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris semakin menambah dinamika sejarah di Jawa. VOC menjadikan Batavia, yang sekarang bernama Jakarta, sebagai pusat kekuasaannya di Asia Tenggara. Dari Batavia, VOC mengendalikan perdagangan rempah, beras, dan komoditas lain yang berasal dari seluruh Nusantara. Dominasi VOC memicu perlawanan rakyat Jawa yang berlangsung berabad-abad. Perlawanan terbesar tercatat pada Perang Diponegoro tahun 1825-1830 yang mengguncang Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memimpin rakyat melawan penjajahan Belanda dengan semangat jihad dan nasionalisme awal. Selain Diponegoro, tokoh lain seperti Sultan Agung dari Mataram juga dikenang sebagai pahlawan melawan kolonial. Masyarakat Banten juga bangkit dalam berbagai pemberontakan melawan Belanda. Abad ke-19, Jawa semakin tertekan oleh kebijakan tanam paksa, kultur stelsel, yang menyengsarakan rakyat. Namun dari penderitaan itu lahirlah kesadaran baru tentang pentingnya perjuangan bersama. Jawa kemudian menjadi pusat kebangkitan nasional Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan persatuan bangsa Indonesia dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Jawa mengalami penderitaan baru, namun semangat nasionalisme makin kuat. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jakarta, ibu kota yang berada di Pulau Jawa. Soekarno dan Hatta, dua tokoh besar proklamasi, lahir dan besar di tanah Jawa. Selain mereka, banyak tokoh nasional lain juga berasal dari Jawa, seperti Hos Djokroaminoto, KH, Hashim Asy'ari, hingga R.A. Kartini. Jawa kemudian menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka. Meski sempat menghadapi agresi militer Belanda, semangat mempertahankan kemerdekaan di Jawa tidak pernah padam. Yogyakarta bahkan pernah menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia ketika Jakarta dikuasai Belanda. Hingga kini, peran Jawa tetap sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pulau Jawa kini terbagi menjadi 6 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta.
Masing-masing provinsi memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang khas. Jawa Barat dikenal dengan tradisi Sunda, wayang golek, dan angklung yang mendunia. Jawa Tengah dengan Keraton Yogyakarta dan Surakarta tetap melestarikan budaya Jawa klasik. Jawa Timur memiliki tradisi ludruk, reog Ponorogo, dan pesantren besar yang menjadi pusat pendidikan Islam. Banten punya sejarah panjang dengan Kesultanan Banten dan tradisi debus yang melegenda. Jakarta menjadi kota metropolitan yang terus tumbuh sejak zaman Batavia. Yogyakarta tetap dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar. Selain budaya, Jawa juga dikenal dengan warisan arsitektur keraton, batik, gamelan, hingga wayang. Batik Jawa bahkan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Wayang kulit dengan kisah Mahabharata dan Ramayana terus dipentaskan hingga hari ini. Gamelan Jawa dengan suara khasnya menjadi simbol harmoni budaya Jawa. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki situs bersejarah lain seperti Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Gunung-gunung berapi di Jawa, seperti Merapi dan Bromo, tidak hanya menjadi bentang alam indah, tetapi juga bagian dari mitologi masyarakat. Pertanian di Jawa sejak lama menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia. Kota-kota di Jawa berkembang menjadi pusat ekonomi dan pendidikan nasional. Bandung dikenal sebagai kota perjuangan Asia Afrika dengan konferensi 1955. Surabaya dijuluki kota pahlawan karena pertempuran heroik 10 November 1945. Semarang menjadi kota dagang penting sejak masa kolonial. Jawa juga melahirkan banyak tokoh seni, sastra, hingga pemikiran modern Indonesia. Budayawan besar seperti Rendra, W.S. Rendra, dan Pramoedya Ananta Toer banyak menghasilkan karya dari Jawa. Tradisi pesantren di Jawa juga melahirkan ulama besar yang berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Sampai hari ini, Pulau Jawa tetap menjadi pusat pemerintahan, politik, dan ekonomi Indonesia. Meskipun ibu kota negara direncanakan pindah ke Kalimantan, peran Jawa tidak akan hilang begitu saja. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Jawa masih menjadi pusat aktivitas masyarakat Indonesia. Pulau Jawa juga terus menjaga kelestarian budayanya di tengah arus modernisasi. Perpaduan antara warisan kuno, sejarah panjang, dan budaya modern menjadikan Jawa unik di mata dunia. Tidak heran bila Pulau Jawa sering disebut sebagai jantung Indonesia. Sejarah panjang Jawa membuktikan bahwa pulau ini selalu memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa. Dari zaman prasejarah, kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan, Jawa selalu hadir di garis depan. Bahkan hingga era modern, Jawa tetap menjadi simbol persatuan dan kekuatan Indonesia. Jawa adalah saksi bisu perjalanan panjang Nusantara menjadi Indonesia, seperti yang kita kenal hari ini. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.